Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Farmasi semester 4. NIM SK519029. Di sini saya akan memaparkan mengenai reformulasi sediaan suspensi doksisiklin. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum formulasi teknologi sediaan cair semi padat. Sebelumnya, apa itu suspensi? Jadi, menurut buku ilmu meracik obat halaman 149, suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. Berikut merupakan formula baku suspensi doksisiklin yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Doksisiklin menggunakan Suspending Agent Pulvis RBC, uji stabilitas fisik dan daya antibakteri pada tahun 2019 oleh penulis Nur Hasanah, Ika Trishayantika, dan Penny Indrayuda. Berdasarkan literatur tersebut, saya menggunakan formulasi yang ke-1 dikarenakan pada formulasi ke-1 tersebut memiliki stabilitas yang paling baik dibandingkan dengan formulasi yang lainnya. Kemudian berikut merupakan formulasi yang telah saya kembangkan. Dari formulasi yang telah saya kembangkan ini, saya mengganti zat aktif dari doksisiklin menjadi eritromisin. Lalu saya menggunakan kombinasi suspending agent antara PGA dan NaCNC, serta saya juga menambahkan strawberry flavor ke dalam formula tersebut. Ketiga bahan ini saya ambil dari dua literatur. Yang pertama yaitu dari jurnal yang berjudul Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri Suspensi Eritromisin dengan Suspending Agent Pulvis RBC. Yang kedua yaitu dari tugas akhir yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamate dengan kombinasi Suspending Agent PGA dan NaCNC. Zat aktif yang saya gunakan pada formulasi yang telah saya kembangkan ini yaitu eritromisin. Penggantian zat aktif doksisiklin menjadi eritromisin ini dimaksudkan untuk mengetahui stabilitas atau efektivitas dari eritromisin pada sediaan suspensi yang akan dibuat. Ditinjau dari kelarutannya, kedua bahan ini juga memiliki kelarutan yang sama. Selain itu, eritromisin dan doksisiklin juga sama-sama sediaan antibiotik yang memiliki spektrum luas serta daya hambat terhadap bakteri yang baik dan stabil. Lalu pada suspending agent-nya, saya menggunakan kombinasi antara PGA dan NaCNC. Kombinasi antara PGA dan NaCNC ini akan menghasilkan sediaan suspensi yang lebih stabil. Kombinasi suspending agent ini merupakan bahan pensuspensibilitas yang sangat baik dan tidak toksik. Selain itu, kombinasi suspending agent ini juga memiliki nilai kelarutan air yang sangat tinggi. Kemudian, di sini ada asam sitrat sebagai acidifier, yaitu berfungsi untuk mengatur pH, meningkatkan kestabilan suspensi, serta dapat memperbesar potensi dari pengawet dan juga dapat meningkatkan kelarutan. Lalu di sini saya menggunakan bahan pengawetnya yaitu natrium benzoat. Penggunaan natrium benzoat sebagai bahan pengawet ini selain mudah diaplikasikan dalam produk yang akan dibuat, juga memiliki toksisitas yang rendah serta menghambat pertumbuhan dari jamur dan juga tidak diperlukannya penambahan whitening agent. Untuk range penggunaan berdasarkan literatur tadi yaitu berkisar 0,5% sampai 0,1%. Selanjutnya ada NaOH sebagai pembasah. NaOH ini digunakan sebagai pembasah sehingga dapat menetralkan tingkat keasaman yang dihasilkan asam sitrat. Lalu ditambahkan juga strawberry flavor sebagai perasa atau kolagen odoris. Penambahan strawberry flavor ini dimaksudkan untuk memperbaiki bau dan rasa dari sediaan suspensi yang dihasilkan karena tidak terlalu berasa atau hambar. Sehingga selain akan mudah diterima bagi pasien dewasa, juga akan mudah diterima oleh pasien anak-anak. Kemudian
Di sini juga digunakan sirup simplex sebagai pemanis atau Corigen saporis. Corigen saporis ini berfungsi untuk menutupi rasa asam dari asam sitrat. Untuk range penggunaannya menurut literatur yaitu berkisar 20% sampai 40%. Selanjutnya ada Aquades sebagai pendispersi. Aquades ini digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal suatu sediaan. Pada formulasi sediaan suspensi ini, Aquades sendiri ditambahkan hingga volume 100 ml. Sekian video dari saya, sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan tutur kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.